Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya bersilaturahmi bersama orang yang lagi diperbincangkan sejagat raya. Beliau ini Pak Samuel yang saya tidak tahu apakah beliau ini seolah-olah menjadi penjahat ya, sementara beliau ini mau ngambil haknya. Jadi kita ingin mengklarifikasi. Pak Samuel, sehat-sehat ya? Sehat-sehat Pak. Siap. Pak Samuel, memang kejadian kemarin itu menurut kami sesuatu yang semua orang kita tidak kehendaki. Tentunya kan itu harus clear kita semuanya itu, termasuk Pak Samuel. Sehingga saya sendiri sebagai ketua umum di Ormas Madura Asli Sedara ini juga merasa dirugikan karena ada framing-framing yang seperti itu. Sehingga perlu kita diskusi ini, perlu kita klarifikasi dalam kesempatan ini supaya Pak Samuel mendudukkan sebenarnya seperti apa sebagai hak jawab ini. Sehingga tidak simpang siur, seolah-olah Pak Samuel begini, oh itu siapa dalangnya di belakang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan ini Pak Samuel buka saja berdasarkan data dan hak kepemilikan dari Pak Samuel. Tapi sebelum itu, tentu Pak Samuel, jujur kami sangat prihatin dalam kondisi ini. Kami menjadi terdampak. Orang Madura seolah-olah jahat dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Madas, bubarkan Madas. Sementara kami ini punya kegiatan sosial, kemudian punya kegiatan, punya ambulan sampai 14. Yang itu kita gratiskan untuk masyarakat Pak Samuel. Itu adalah itikad baik kami untuk pengabdian kepada masyarakat dan ingin selalu berbuat baik Pak Samuel. Pak Samuel, ingin kami klarifikasi dan silahkan menyapa kepada kita semua followers saya bahwa sebenarnya apakah ada keterkaitan atau keterlibatan sih yang kata netizen itu ada oknum ormas Madas. Sebenarnya ada Madas gak sih di situ Pak Samuel? Silakan. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu dari Bapak Taufik selaku Ketua Madas Sedara sudah memberikan saya waktu untuk saya bisa menjelaskan. Apapun yang dipertanyakan saya akan jelaskan secara gamblang. Baik. Kalau dengan pertanyaan Pak Taufik, apakah ada Madas? Saya jawab, tidak ada Madas atau organisasi lain, nama lain di situ, Pak. Ormas-ormas di luar Madas juga tidak ada sama sekali. Karena murni saya hanya memanggil Pak Yasin selaku teman untuk membantu saya supaya kalau terjadi keributan atau apapun, setidaknya saya masih bisa diselamatkan. Pemikiran saya cuma itu aja. Jadi tujuannya itu, tolong Pak Yasin saya didampingi. Betul. Dan katanya ada tim pengacaranya juga. Betul, ada tim pengacaranya juga. Di situ. Dalam rangka apa sebenarnya ke sana itu? Sebenarnya saya awal mulanya ingin menyampaikan ke yang meninggali tempat saya itu, Pak, bahwa saya mau mengosongkan. Saya mau mengosongkan, dan kamu siapa yang di dalam ini? Saya kan tidak kenal dan tidak tahu. Jadi saya membawa berkas saya. Saya membawa berkas saya, artinya saya bukan orang yang tidak sekonyong-konyong datang terus ngusir orang terus saya rubuhkan, tidak seperti itu. Ditunjukkan itu. Saya tunjukkan Pak berkasnya, ini berkas saya. Katanya kan keterangannya tidak punya surat, tidak ditunjukkan, itu seperti apa sebenarnya? Ya kalau dari pihak mereka saya tidak tahu Pak. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena dari awal sengaja saya tanya, kalau mereka ini siapa, jelaskan. Saya sudah tanya karena saya punya surat resmi. Artinya surat tanah ada di saya, legalitas jual beli ada di saya, semua lengkap. Dan mengapa saya harus ke sana? Karena saya mau membalik nama, Pak. Dari pihak Pak RT juga menjelaskan bahwa Pak RT tidak kenal sama saya sama sekali, Pak. Dari awal tidak kenal.
Jadi tetapi pernah berkunjung atau nyon sewu? Tidak pernah, baru 1 kali sebelum saya pergi ke rumah itu, Pak. Oh, iya. Karena brandingnya kasihan kan, RT RW itu seolah-olah membacking Pak Samuel. Betul. Begitu. Bahkan netizen itu bilang, wah itu terima uang itu dari Pak Samuel. Betul. Wah, ini. Makanya saya sampaikan bahwa framing-framing seperti ini kan berbahaya. Iya. Orang yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa, jadi terkena. Padahal niatnya Pak RT bagus, Pak. Kalau memang kamu yang punya, karena selama ini banyak yang mengaku punya, Pak. Bahkan termasuk informasinya Nenek Elina ini pernah datang ke Pak RT. Dia minta SPPT-nya dan mengaku dia adalah ahli warisnya. Diminta sama Pak RT, mana ahli warisnya, Bu? Tidak ada. Makanya Pak RT sudah menghadapi beberapa orang yang mengaku memiliki aset ini, Pak. Tapi tidak ada yang pernah membawa berkas, kecuali saya. Yang lain itu ada juga pihak-pihak yang mengaku itu tanah. Banyak katanya. Kata Pak RT. Kata Pak RT banyak. Tetapi tidak pernah menunjukkan. Tidak pernah menunjukkan bukti berkas. Kepemilikan. Tidak pernah. Sorry, sedikit masuk ke substansi itu, Pak Samuel. Pak Samuel punya apa dokumen yang kepemilikan? Surat letternya saya punya, Pak. Oh, letter C ya? Letter C-nya saya punya. Itu jual belinya di kelurahan ya? Connect di kelurahan, Pak. Karena sebelum saya ke RT, saya ke kelurahan dulu, Pak. Oh, cek ya? Saya cek dulu. Tidak ujuk-ujuk? Tidak, Pak. Saya cek dulu apakah surat ini pernah dicetak lagi. Karena apa? Saya waktu beberapa tahun lalu, Pak, saya pernah dengar informasi bahwa ada seseorang yang mengaku ingin mencetak lagi letter C dan menyampaikan bahwa letter C ini hilang dan ditampilkan di mading. Saya muncul, Pak. Waktu itu lurahnya Pak Budi, Pak. Tahun berapa itu? Saya lupa, Pak. Sekitar 4 tahun lalu mungkin. Oh, artinya sebelum saya corona lupa. apa sebelum? Setelah? Gimana? Setelah corona apa sebelum corona? Saya lupa, saya tidak ingat. Pastinya lupa ya. Pastinya lupa. Saya datang, Pak Budi kaget, loh. Berarti yang punya kamu. Nah, ini saya surat-suratnya, Pak. Tak tunjukkan. Oke, letter C itu atas nama siapa itu? Atas namanya masih Ibu Elisa, Pak. Ibu Elisa itu siapa? Ibu Elisa adalah pemilik. Ada di mana sekarang posisi? Hari ini dia sudah meninggal pada tahun 2017. Oh, 2017. Ya. Pak Samuel katanya beli 2014, Pak. 2014. IJB apa sudah AJB itu? IJB, Pak. Oh, IJB ya, ada kuasa jual tentu. Ada kuasa jual lengkap, Pak, saya. Saya menunjukkan ke kelurahan apa adanya, artinya apa? Supaya jangan sampai terjadi dicetak ulang dan akhirnya ganda. Kan itu. Terus kaitannya dengan, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada rasa pilu terhadap yang mendalam kepada Bu Elina tentu. Bu Elina ini sebenarnya apa kaitannya dengan Bu Elisa? Jujur dari awal saya ini tidak mengenal dengan namanya Bu Elina, Pak. Oh, enggak tahu. Saya tidak tahu keluarga atau enggak. Saya tidak tahu dan tidak pernah bertemu, Pak. Karena apa? Saya ketika jual beli dengan Ibu Elisa, saya cuma melihat bahwa atas nama siapa ini. Kalau ini atas nama Ibu Elisa, berarti yang harus tanda tangan adalah yang atas nama, Pak. Beda kalau waris. Kalau waris dari ibunya Bu Elisa, berarti anak-anaknya perlu tanda tangan. Oh, ini kan dia tunggal, tidak dia pemiliknya Ibu Elisa, saya jual belinya dengan Ibu Elisa, berarti kan saya tidak perlu melibatkan saudara yang lain, Pak. 2014 Anda ketemu perjanjian itu ya untuk membuat IJB. Betul. Oh, dengan Bu Elisa. Dengan Bu Elisanya sendiri. Punya anak nggak Bu Elisa? Tidak punya, Pak. Oh, orang mana itu? Kalau dia orangnya orang Surabaya, Pak. Orang Surabaya yang tinggal di sana. Di situ. Memang menempati rumah itu. Menempati di situ, Pak. Oh. Jadi gini. Iya. Mengapa kok ada orang-orang lain? Saya sebenarnya tidak mengenal orang lain, Pak. Ada yang namanya Iwan, ada yang namanya Sari, ada yang namanya Mira. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Ditambah lagi dengan Nenek Elina. Saya tidak mengenal. Nah, waktu pertama kami melakukan jual beli, saya memanggilnya Tante Elisa, Pak. Dia sampaikan, Tante mau pinjem dulu tempat ini. Saya ibaratnya tinggal di sini dulu. Karena waktu itu saya masih sering luar kota, Pak, tinggal di luar kota. Saya izinkan, tidak apa-apa Tante, pakai aja. Gitu. Bahkan di situ tinggal Sari dengan Mira, Pak.
Oh, Sari sama Sari dengan Mira. Saya Mira itu tanya, siapa, tante ini siapa? Ini adalah ya istri dari pemilik sebelumnya. Sari sama Mira itu Sari adalah anaknya Ibu Mira. Oh, Mira itu Istrinya dari pemilik sebelum Tante Elisa. oh, Tante Elisa ini beli ke sebelumnya. Iya, betul. Jadi dianggap Sari ini anaknya Mira. Betul. Oh, terus Sari Jadi yang tinggal pemilik masih di situ. pertamanya kan namanya Pak Leo, Pak. Oh, Pak Leo. Iya. Baru dijual kepada Bu Elisa. Bu Elisa, nah. Kemudian dijual ke Pak Anu. Dan kenapa Samuel tinggal di sana? Saya tidak tahu alasannya karena dia cuma hanya menyebut untuk nemani tante. Tapi Sam, jangan khawatir. Nanti kalau si Sari ini menikah, saya suruh keluar sama ibunya. Sari kemarin yang gendong anak yang ijazahnya katanya itu ya? Betul, ijazahnya itu. Baik. Oke, Pak Samuel. Artinya memang Pak Samuel sudah melakukan langkah-langkah persuasi, komunikasi, dan koordinasi itu. Apakah betul sebelumnya itu? Sudah saya lakukan, Pak. Somasi pernah? Saya jujur somasi belum, Pak. Belum pernah. Karena waktu hari pertama kali saya ya, Pak, yang saya lakukan adalah ke kelurahan. Oh, mengecek. Betul. Saya mengecek apakah terjadi kedobelan lagi atau apa. Jangan sampai ada dicetak ulang atau Kejadian itu di bulan Agustus kalau nggak Juli. Di bulan Agustus. Saya ke kelurahannya kalau tidak salah di bulan Juli akhir, Pak. Juli akhir. Iya. Okay. Setelah itu saya dikasih form. Saya tidak langsung ke RT, Pak. Saya masih ada jeda. Setelah itu baru saya ke RT, Pak. Saya kan perlu cetak form-formnya. Iya. Untuk apa? Form apa itu? Form untuk balik nama. Oh. Saya akhirnya ke Pak RT. Pak RT pun tidak mengenal saya. Dianggap saya ini siapa. Itu. Pak RT mohon maaf. Saya adalah pemilik aset yang di depan lapangan. Oh. Pak RT sampaikan. Yang sebelah degan itu. Betul Pak RT. Itu ada yang tinggal di sana. Betul. Terus? Saya tidak bisa. Yang datang ke sini banyak. Yang aku pemilik banyak. Tapi tidak ada yang membawa berkas. Semua mengaku-ngaku. Pak RT, ini berkas saya. Ini lengkap. Ya, tapi saya tidak mau menandatangani atau stempel jika tidak selesai internalnya. Itu. Saya menilai Pak RT bagus. Wajar. Secara prosedural lah ya. Secara prosedural. Oke Pak RT, kalau gitu saya akan kosongkan tempat ini. Tapi kalau gaduh bagaimana? Saya akan panggilkan polsek. Oke Pak RT. Akhirnya mengapa di situ keluar namanya Pak Yasin yang saya minta untuk membantu saya? Karena pikiran saya pertama adalah jangan-jangan gaduh ini, jangan-jangan ribut. Ternyata hari pertama ketika saya masuk ke sana ketemu Iwan, orangnya baik, sopan. Iwan. Iya. Saya dipersilakan duduk. Saya sampaikan bahwa ini adalah aset atas nama saya, milik saya. Ya, milik saya. Saya ingin mengosongkan. Selama ini Anda tinggal di sini, saya tidak tahu berapa lama. Anda didampingi pengacaranya ya? Didampingi pengacara, Pak. Itu. Terus? Iwan kaget. Iwan teleponlah namanya Bu Joni, Pak. Oh, Bu Joni. Siapa itu Bu Joni? Saya tidak kenal. Saya tidak tahu. Itu setelah itu dia telepon, dia sampaikan, dia kaget kok ternyata saya pemilik datang ke sana. Mungkin dipikirnya sudah banyak juga yang ngaku. Ya terserah. Saya ngomong, tante, saya ada di sini, saya ingin pengosongan, mungkin ada yang mau disampaikan, mau diklarifikasikan, ayo kita cocokkan. Setelah itu Tante Joni sampaikan bahwa saya masih di gereja, kalau tidak salah di Malang. Oh, yang kemarin datang juga sama Pak Armuji itu ya? Iya, yang duduk sebelah saya itu Pak, sebelah kiri saya. Itu yang dampingi juga ya, ke Polda itu Tante ya? Joni, betul. Oh, Joni, oke. Setelah itu Tante Joni sampaikan bahwa jam 5 saya bawa pengacara saya untuk ketemu Pak Sam. Oke Tante, saya tunggu. 5 sore? 5 sore. Oke, terus? Saya tunggu Pak sampai jam 5.
Itu belum ada kejadian itu. Belum ada Pak. Karena kita ini juga persuasif Pak. Tetapi di hari itu ya memang ya. Apanya Pak? 5 sore itu sebelum kejadian itu berarti. Sebelum. Oh. Jadi kita ini sudah melakukan tindakan komunikatif. Sudah kita lakukan Pak. Artinya kan kejadian kalau tidak salah tanggal 6 Agustus ya. Kalau tidak salah tanggal 7 Pak kejadiannya. 6 ya? Oh, kalau 6 berarti saya 4, 5, 6, iya. Tanggal 6 karena kita ada kegiatan juga tanggal 7-nya. Iya. Itu. Berarti tanggal 6 itu kejadian yang di video viral itu. Iya. Tetapi Pak Samuel sebelum itu sudah melakukan langkah-langkah komunikasi. Sudah Pak. Karena apa? Ketemu dengan 5 sore itu bagaimana yang 5 sore? Saya tidak ketemu dengan Bu Eliana. Saya tidak tahu Bu Eliana ini siapa Pak pertamanya. Oke. Bu Joni ini saya pun karena telepon janjian. Yang tanggal 5 itu, tanggal 4 berarti kan? Tanggal 4 itu, ya kan? Jadi enggak itu? Enggak jadi, Pak. Oh, tanggal jam 6 sore kita sehari keluar dengan suaminya. Mungkin Pak Yasin kan tanya, mau kemana? Omongannya enggak enak. Ngapain mau tahu? Oh ya sudah, kita baik-baik tanya kok. Saya pikir dia cari makan. Ternyata kita dilaporkan oleh Polsek Lakar Santri, Pak. Katanya ada kegaduhan. Oke. Akhirnya datanglah Polsek Lakar Santri Pak ke tempat kita. Oh, berarti yang janjian setelah dari gereja itu enggak jadi ketemu? Enggak jadi Pak. Oh, berarti pas langsung ke tanggal 6 itu? Ya, karena akhirnya ketika Polsek datang, dia tanya permasalahan apa, saya sampaikan mau pengosongan. Siapa kamu? Pasti itu kan Pak pertanyaannya. Saya jawab, saya pemilik. Ini surat saya. Lah, ditanyakan ke pihak yang tinggal sana. Kamu ini suratnya mana? Tidak ada. Tidak ada. Akhirnya mereka teleponlah lagi Ibu Joni, Pak. Tidak ada itu dikatakan apa anggapan itu sebenarnya? Dikatakan, Pak. Oh, dikatakan. Tidak punya begitu. Tidak punya. Itu kepada siapa yang menanyakan itu? Kepada Sari, Pak. Ya. Dan itu ditanyakan oleh anggota Polsek. Iya. Oh, tidak ada surat begitu. Tidak ada surat. Setelah itu saya masih berpikir, oke lah, saya masih menunggu Ibu Joni. Ya. Akhirnya ditelepon Ibu Joni. Nyambung ke saya sampaikan, Tante, kita kan janjian jam 5 nih. Kenapa Tante kok tidak datang? Bahasa saya bukan bahasa kasar loh Pak. Saya sampaikan kenapa kok tidak datang. Iya, saya masih acara gereja ini. Saya masih di posisi di Malang. Tante, kalau Tante di Malang harusnya 2 jam. Jam 3 harusnya Tante sudah tahu. Prepare, mau pulang atau mau lanjut. Kalau mau lanjut, telepon saya aja. Telepon aja, sorry, saya mundurkan. Saya tidak masalah. Namanya juga ada acara. Cuma kalau tidak ada kabar, itu yang membuat kita jadi, loh, kita ini mau ngobrol baik-baik. Akhirnya, Ibu Joni sampaikan, besok kita ketemuan. Oke Tante, besok saya tunggu. Saya tidak melakukan tindakan apapun juga Pak. Oh. Gitu. Besok itu tanggal berapanya itu? Besok tanggal 5 berarti. Oh, tanggal 5. Ya. Kalau tanggal 4 ya. Ya. Oke. Saya tunggu dulu Pak. Saya tunggu dari pagi sampai sore belum datang. Akhirnya datang itu kalau tidak salah jam 6, jam 7-an mungkin Pak. Oke. Itu. Pas saya pulang mandi, karena ditelepon, sudah datang Ibu Joni sama lawyer. Oke, ditunggu, saya langsung ke sana. Lawyer yang sekarang berarti? Waktu itu belum ada Pak. Yang lawyer yang kemarin yang disampaikan, yang namanya Pak William, belum ada. Cuma saya tanya, lawyernya mana yang Pak William? Disampaikan tidak ada. Ini sekarang kita yang mewakili. Oke. 4 orang Pak, lawyernya Pak. Oh, Bu Joni ikut nggak? Ikut. Oh, ikut ya. Ada Bu Joni, ada Bu Eliana, yang nenek ini. Ada 4 pengacara Pak. Di mana pertemuannya? Pertemuannya di ruang tamu situ Pak. Oh, di rumah kejadian itu. Di rumah kejadian. Oke, terus? Di situ kita duduk. Pertama saya tanyakan sama pengacaranya, Anda kuasa dari siapa? Dia sampaikan, saya kuasa dari Ibu Elina. Oke. Ibu Elina selaku apa? Kan pertanyaan saya wajar loh Pak. Itu. Anda Pak Samuel didampingi oleh pengacaranya nggak? Apa sendiri aja?
Saya didampingi oleh Pak Yasin. Oh, Pak Yasin, oke. Ya, karena maksud saya biar ada saksi, Pak. Iya, artinya hanya sendiri ya? Hanya sendiri. Tanggal 5 ya? Jam berapa itu? Sekitar jam 7, jam setengah 8-an mungkin. Oh, agak malam ya? Agak malam. Oke, terus? Setelah itu saya tanya, kalau memang kuasa dari Ibu Elina, Ibu Elina ini sebagai siapanya? Karena saya baru ketemu hari itu, Pak. Pertama kali ketemu Ibu Joni, Ibu Elina, baru hari itu, Pak. Oh. Nah, setelah itu dia sampaikan, Ibu Elina selaku ahli waris. Berarti ada surat waris dong. Boleh Pak ditunjukkan, supaya saya juga tunjukkan surat ini. Karena ini suratnya, ini surat saya Pak. Jual beli lengkap Pak, surat tanah lengkap. Dia menyampaikan bahwa saya di sini tidak membahas Pak, tidak membahas surat. Saya ini kesini cuma mau sampaikan bahwa Bapak kalau mau pengosongan itu lewat pengadilan. Pak, saya tahu prosedurnya. Cuma ini kan tanah saya, Pak. Milik saya. Kalau Bapak merasa ini miliknya Ibu Elina, ya tolong Bapak bawa data. Oh. Jangan kosongan. Kosongan ini kan semua orang bisa ngaku, Pak. Bilang gitu. Setelah itu, sorry, sebelum ke arah sana, kemarin kan keterangannya yang Pak Samuel sama Pak Armuji katanya ada SHM, katanya itu benar nggak itu? Saya nggak tahu Pak, karena saya jujur aja tidak menyentuh barang-barang yang miliknya dia. Apa yang menjadi bukan barang yang rumah yang dimaksud? Oh itu? Bukan Pak, oh, tidak, bukan, ya. Tidak. Pak, yang terdaftar atas nama Ibu bukan, ini, bukan soal tanah itu. Bukan ya? Tanah itu Pak. Baik. Justru makanya di depan Pak Armuji saya sampaikan, ini jari ini sertifikatnya akeh sing hilang. Berarti lebih dari satu dong Pak. Banyak kok. Akeh. Kan betul ya Pak ya? Sertifikat. Oh, begitu Pak Armuji? Iya. Nanti coba di cross check lagi ya. Saya sampaikan, loh kalau sertifikat jangan khawatir Pak. Blokir aja. Sudah diblokir. Ya bagus kan? Kan artinya tidak ada sesuatu yang kalau memang atas namanya dia, kalau memang miliknya dia hilang, ya tinggal ngomong aja ke BPN. Pasti akan dicatat ulang ke BPN. Tapi tidak mengenai aset di situ, Pak. Yang itu ya. Tidak ada hubungan sama sekali. Baik. Gitu. Oke. Nah, setelah kejadian itu, Pak, saya lanjutkan ya, Pak. Baik. Ibu Elina ini kayak seolah-olah kebablasan ngomong, Pak. Gimana itu? Suratnya hilang, dicuri. Saya marah, Pak. Oh. Karena apa? Surat di depan meja kok dia ngomong dicuri. Ya saya ngomong, berarti kamu nuduh saya pencuri. Oh, Anda bilang begitu? Iya. Surat di depan kamu kok kamu ngomong hilang. Pengacaranya kaget, Pak. Enggak Pak Sam. Saya enggak bermaksud seperti itu. Karena ya saya enggak tahu settingannya bagaimana mereka. Ya. Itu. Akhirnya sudah gini aja. Kita memanggil perangkat desa ibaratnya gitu. Entah RW, RT, RW, lurah, terserah. Karena saya tidak kenal sini, orang sini. Saya sampaikan, Pak. Saya tidak kenal. Panggil aja. Datanglah RT, Pak. Oh, di tanggal 5 ya? Di tanggal 5. Okay. Pak Tarjo datang. Pak Tarjo duduk, dia berbicara mengenai Dulu Taci pernah pergi rumah saya. Taci itu siapa? Taci itu Ibu Elina. Oh. Taci dulu pernah pergi rumah saya. Taci bilang katanya Taci adalah ahli warisnya. Saya minta surat warisnya. Sampai hari ini Taci tidak pernah ada. Tidak pernah muncul surat warisnya. Oke, terus? Dan yang kedua, Pak Samuel, kenapa tiba-tiba Anda muncul? Artinya fair, dan mau ya? Iya, dan mau ibaratnya kok baru sekarang Anda baru sekarang saya ngomong, Pak, dulu saya pernah sampaikan ke Tante Elisa untuk boleh dipergunakan dia, gitu, pakai aja Tante, wong saya enggak pakai kok. Tapi saya kan enggak mengira Tante Elisa meninggal, ditempati orang-orang lain yang saya enggak kenal, ternyata blunder, saya enggak tahu Pak. Saya pikirannya kan positif Pak. Tante Elisa orang baik kok. Itu. Ternyata dia mengaku, saya ini adiknya Elisa. Loh.
Saya tanya sama pengacaranya, oke, surat ini atas nama Elisa. Perlu enggak kalau jual beli tanda tangan saudaranya tahu? Saya gitu kan, Pak. Terus pengacaranya ngomong tidak perlu, Pak. Pengacaranya dia loh, Pak, yang bilang tidak perlu, Pak. Karena itu atas namanya Elisa. Betul. Terus permasalahannya di mana? Kalau Elisa jual, saudaranya tidak tahu, permasalahannya di mana? Apakah Elisa harus koar-koar? Saya gitu kan. Akhirnya di situ tidak ketemu titik terang, Pak. Karena RT hanya menyampaikan, ya saya berdasarkan surat aja. Siapa yang punya ya itu. Sudah akhirnya RT pulang, Pak. Saya sampaikan sama Iwan, saya panggil Pak Iwan waktu itu. Mas, saya mau pengosongan. Tolong barang-barang yang penting dikeluarkan. Satu. Kedua, saya sudah menyediakan tempat untuk kamu dan keluarga pindah. Dikontrakkan ya? Dikontrakan. Berapa tahun? Saya kontrakan maksimal 3 tahun, Pak. Kalau kamu mau pakai 1 tahun, sisanya ya ambilen. Iya toh, Pak. Kemanusiaan. Sudah disampaikan itu? Sudah saya sampaikan, Pak. Oke. Tapi tidak mendapat tanggapan. Gitu. Ya saya merasa bahwa itu apa pas tanggal 5 itu, apa sebelum itu atau gimana itu? Apanya, pas Pak? tanggal 5 itu yang disampaikan dikontrakkan. Tanggal 5 sudah saya sampaikan, Pak. Sampaikan juga. Ya? Iya. Oke, baru menginjak ke tanggal 6. Ya, menginjak tanggal 6. Menginjak tanggal 6, saya nenek ini datang, Pak, jam setengah 10. Nenek Elina ini datang jam setengah 10-an, mungkin jam setengah 10, jam 10. Datang dia turun dari mobil. Pagi ya? Pagi. Pagi. Makanya kenapa saya sampaikan bahwa nenek ini tidak tinggal di sana. Ya, tapi kalau dia merasa enggak, dia tinggal di sini, tinggal di sana, ya karena dia punya tempat tinggal lain. Jadi bukan dia tidak punya siapa tempat tinggal. Sebenarnya yang tinggal di sana itu? Yang tinggal di sana setahu saya ya Iwan, Mira, Iwan yang baju Sari hitam itu ya. Betul. Suaminya Sari, anak-anaknya Sari. Sudah itu aja. Dan saya memberikan ibaratnya tempat untuk dia tinggal loh, Pak. Pindah. Saya sewakan. Saya sampaikan. Disewakan di mana? Apa sudah apa rencana waktu itu? Sudah rencana, Pak. Ada di WA saya menghubungi teman saya, tolong carikan rumah. Di dekat sini aja. Yang layak. Yang lebih dari 1 kamar. Iya. Itu. Setelah itu, dia tidak menanggapi, Pak. Udah. Hari ketiga, tanggal 6, Pak. Nenek ini datang. Masuklah dia ke rumah. Anda sudah di situ ya? Sudah di situ saya. Katanya Pak, itu sampai 20-30 orang, itu benar enggak itu? Tidak benar, Pak. Sebenarnya Pak Samuel ini berapa? Kalau rame, di depan rame ya wajar, karena depannya itu kan ada lapangan bulu tangkis. Orang-orang kan banyak, saya tidak tahu lapangan serbaguna atau bulu tangkis. Banyak orang-orang duduk di sana, Pak. Sebenarnya Pak Samuel itu berapa orang yang datang waktu itu? Saya sekitar 5 orang, Pak. Pak Samuel, Pak Yasin, sama pengacara, terus sama siapa lagi? 4 orang lagi, Pak. Hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Setelah pengacaranya siapa berarti? Maksudnya? Kan Pak Samuel, Pak Yasin, pengacaranya Pak Samuel, terus siapa lagi? 4 orang, Pak. 4 orang ini ibaratnya orang yang saya minta bantuan untuk ibaratnya kalau nanti saya perlu bantuan. Ada tambahan 4 orang. Iya, tambahan 4 orang. Jadi 4 orang ini 7 orang ya? Iya. Sekitar itulah. Bukan orang ormas, Pak. Bukan orang ormas. Artinya kalau saya menggunakan ormas, artinya orang itu harus memakai atribut semua, tuh, Pak. Kan tidak pernah Madas ngirim surat, itu tidak pernah ya? Tidak pernah sama sekali. Ini kan pertama kali ke kita ini ya. Betul. Ya? Jadi tidak pernah ormas Madas itu aktif untuk menyurati atau apa, enggak ada. Tidak pernah. Koordinasi itu ya Pak Samuel bersama tim pengacaranya. Betul. Artinya Pak Yasin waktu itu berangkat dari kantor hukumnya itu karena dibantu tim pengacara itu kan waktu itu. Betul. Ya, karena yang di framing ya memang betul Pak Samuel bahwa Pak Yasin menjadi bagian dari kita itu ter-SK Menkumham itu masih bulan Oktober. Tanggal 24 Oktober. Artinya kan saya kejadian tahu itu kenapa framingnya keluar
nama ormas. Lah, itu juga soal baju, Pak. Katanya kan dibilang ada tulisan baju Madas Malika. Nggak ada Madas Malika. Makanya saya sempat itu tanyakan waktu ke Pak Armuji, Pak, setahu saya tidak ada. Ada nama Madas warna merah. Ini aja Pak, nanti kita cross check aja. Nah, ternyata setelah saya cross check, saya lihat videonya, saya ambil bajunya Pak Yasin. Baju Imlek Pak, 2025 tahun ular. 2025. Iya. Baju Dan Imlek. Dikait-kaitkan waktu acara proses pelantikan. Wong bulan kemarin itu acaranya pelantikan itu kita tidak menyangkal bahwa Pak Yasin itu bagian dari kita. Namun kejadian itu belum dari kita, belum gabung di kita, kan belum anggota kita. Ya memang dari beberapa bulan kemarin lah, November kemarin ini ada pelantikan, memang ada Pak Yasin di situ yang seolah-olah netizen. Ini clear semua ya. Sehingga bagi Pak Samuel itu tidak ada ormas dan seterusnya ya. Karena jujur saya sebagai ketua umum bertanggung jawab dalam hal ini Pak Samuel dan seluruh pengurus dan anggota ini sangat merasakan dampaknya. Seolah-olah ormas kita ini preman, ormas itu begitu dan seterusnya ya. Manakala itu terjadi ada tindakan yang dianggap memilukan dan kemudian terjadi kepada Bu Elina itu adalah pribadinya kan begitu ya. Artinya Pak Yasin juga sudah ke kami tadi menyampaikan permohonan cuti untuk fokus dalam mengikuti perkembangan dan proses ini, dan kami menerima, dan artinya saya sebagai ketua umum tentu menerima itikat baik itu dan silakan untuk sesuai dengan proses mengikuti proses perkembangan lebih lanjut. Itu Pak Samuel ya. Terus untuk pembongkaran katanya juga di samping hanya Pak Yasin sendiri dan itu bukan anggota kita pada saat itu katanya yang mohon maaf, yang merusak itu, yang membongkar, merobohkan itu adalah anggota Madas katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Apakah kejadian hari itu juga sebenarnya pembongkar? Tidak. Bukan hari itu. Tidak di hari itu juga tidak, Pak. Karena apa? Saya masih memberikan kesempatan mereka bagi yang mau ambil, saya persilakan. Bahkan suaminya Sari malam hari datang pas saya lagi di sana. Dia telepon, saya mau ambil barang ya, ya tolong ya. Loh, ambil loh. Saya tidak menghalangi apapun. Kejadian yang malam, yang video viral itu sekitar jam berapa itu, Pak? Viral itu kan sekitar jam 2-an, Pak, siang. 2 siang ya, tapi karena bahkan waktu keluar, saya sampai kan kenapa kok nenek ini digendong, Pak? Ya, karena dia ini kayak meronta-ronta gitu, Pak. Kayak membuat, ya saya tidak tahu, intinya gendong jangan sampai terluka. Makanya jangan sampai terluka, ini hanya digendong, Pak. Karena tujuan apa? Ulango, jangan sampai kena sesuatu atau kejatuhan. Karena rumah itu rumah reot, rumah tua, Pak. Gitu loh, Pak. Rumah tua. Rumah tua, sudah tua. Lebar berapa itu, Pak? Lebar panjang kira-kira, Pak? Sekitar 15 atau 17 musuh 20-an. 15. Bahkan saya sudah menawarkan ke Sari waktu keluar, Mbak Sari, kamu saya sewakan tempat. Di mana, Pak? Di Lidro. Nggak mau, Pak, saya. Kalau nggak Geraha Family saya nggak mau. Kalau minimal ya Geraha Natural lah, Pak. Di mana itu Geraha Natural Family? Geraha Family kan di kawasan yang elit, Pak. Belakangnya seberangnya Pakuwon Mall. Kalau Geraha Natural belakangnya Kungguan, Pak. Surabaya Barat ya. Iya, Surabaya Barat. Nah, baik. Di situ. Makanya saya sudah komunikasi dengan baik. Itulah yang membuat saya emosi sehingga saya mungkin melakukan seolah-olah kayak kekerasan apapun yang dituduhkan ke saya. Saya tidak mungkin, Pak, melakukan kekerasan seperti itu. Karena apa? Saya melihat orang tua itu juga harus dihormati. Orang tua ini punya rumah, bukan tidak punya rumah. Saya pulangkan tujuannya jangan sampai ada apa-apa. Dipulangkan ya. Rencana saya seperti itu, tapi saya tanya mau pulang kemana? Enggak, nanti sama saya. Bu Joni ngomong gitu, Pak. Bu Joni ada waktu itu. Ya? Ada Bu Joni. Terus dikeluarkan beberapa teman-teman ormas itu
eh, apakah ada keterlibatan pembongkaran Pak Yasin pada saat itu? Tidak ada sama sekali, Pak. Karena memang karena itu kan sudah waktunya juga waktunya tidak di hari itu masih ada jeda waktu beberapa lama, Pak. Saya tidak langsung. Tidak langsung, Pak. Itu tidak langsung sama sekali. Seolah-olah kan begini framingnya itu. Itu dilakukan pas kejadian hari H itu langsung dilakukan pembongkaran oleh oknum ormas. Makanya, Pak, ini kan framing yang seperti ini kan yang bahaya, Pak. Iya. Ya seolah-olah ya jangan sampai orang berpikiran bahwa satu, nenek adalah pemilik tempat ini, pemilik yang sah. Kedua, saya datang, saya seret dia, saya bongkar langsung. Salah itu, Pak. Salah besar. Tidak begitu. Tidak begitu. Sekarang kita gampangannya gini ya, Pak ya. Paling gampang. Jika itu saya lakukan di bukan wilayah saya, kemungkinan besar ada tidak warga yang marah sama saya, Pak? Pasti. Pasti loh. Kenapa tidak ada warga? Kenapa tidak ada seorang yang karena mereka tahu semua bahwa itu milik saya. Oh, tahu semua. Tahu, Pak. Iya. Cuma selama ini tidak tahu siapa namanya. Cuma ya kita tidak nyebut rasis ya, Pak ya. Itu milik orang Cina. Oh, bilang begitu ya. Iya. Nah, ya, ketika saya muncul kagetlah semua. Gitu. Ya. Baik. Wah, ini sangat jelas sekali ini Pak Samuel. Ini semoga menjadi klarifikasi kita semua. Ya. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Samuel bisa dipertanggungjawabkan. Saya dipertanggungjawabkan, Pak. Secara hukum. Iya. Artinya tidak hoax, tidak bohong. Tidak sama sekali. Memang betul yang disampaikan ada tulisan Malika Madas itu tidak ada. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Karena kita ini miris kalau begitu. Seolah-olah bubarkan Madas begini, ini preman dan seterusnya. Sementara saya berupaya, Pak, di dalam program-program Madas itu dengan 14 ambulan untuk kita abdikan, beberapa DPC. Di Surabaya ini kita punya. Itu hampir tidak pulang-pulang itu. Karena kita gratiskan, Pak, untuk masyarakat banyak. Yeah. Kita kirim, ada ke Lumajang, ada ke Madura, ada ke beberapa tempat yang kami ingin abdikan. Kemudian kita mencoba, kemarin kita buat kegiatan-kegiatan cangkruan hukum. Sehingga teman-teman itu bisa belajar hukum, Pak Samuel. Jadi kami ini sesungguhnya berupaya untuk beritikat baik, membuat program, membuat ormas ini dalam rangka untuk bisa menjadi kapal pengabdian dan bisa bermanfaat. Kami punya lembaga bantuan hukum, Pak Samuel, lembaga bantuan hukum Madas. Banyak yang kami bantu. Kemudian kami juga punya beberapa kegiatan kerohanian. Terus kita punya juga bidang peranan perempuan dan Sri Kandi Madas. Ini dalam rangka untuk lakukan pembinaan terhadap orang itu. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya, yang melakukan pembongkaran orang yang bantu bongkar itu siapa sebenarnya? Apakah orangnya Pak Yasin atau Madas sebenarnya? Biar clear ini, Pak. Waktu melakukan pembongkaran itu murni orang saya, Pak. Oh, orang. Tidak ada orangnya Pak Yasin, tidak ada orangnya Madas, ormas. Kan dari awal saya sampaikan bahwa ormas ini munculnya nama ormas ini saya juga tidak tahu kenapa. Kok tiba-tiba dimunculkan nama ormas? Makanya kalau saya mengamati, Pak, kenapa muncul nama ormas Madas, oknum ormas Madas itu ada keterangannya yang dari Bu Joni itu, ada pakai baju Madas Malika. Saya dikirimi oleh teman-teman wartawan, oleh teman rekan wartawan dari JTV itu. Saya tanya, apa dasarnya JTV itu untuk mengatakan oknum ormas Madas? Dia pakai kata oknum memang, pakai kata oknum untuk menghindari seolah-olah tidak salah. Tetapi dia memang narasumber. Sehingga saya menyampaikan ini hak jawab. Kemarin kita memberikan klarifikasi sehingga JTV sudah mengupload, mengunggah itu berkaitan dengan klarifikasi bahwa tidak benar hal kejadian seperti itu, Pak. Jadi memang ada keterangan, ada Madas Malika. Begitu, Pak. Sehingga dianggap ini Madas. Kita juga berpikir kepada teman-teman, apakah
keterangan yang seperti ini bagian dari keterangan penyampaian kepada publik menjadi gaduh. Yang itu adalah keterangan hoax ataukah itu adalah keterangannya yang kejahatan seolah mendiskreditkan kami. Itu kan juga kami kaji sebenarnya di teman-teman Lembaga Bantuan Hukum Madas, Pak. Tetapi kami ingin bersaudara semuanya, kami ingin saya dengan Pak Samuel dengan ingin bersilaturahmi terus, ingin berkolaborasi tentunya, kita mencari saudara dan kepada seluruhnya. Kami tidak ingin anarkis, tidak ingin menjadi preman dan seterusnya itu, Pak. Lah, ini yang framing yang muncul, sehingga terima kasih Pak Samuel ya sudah memberikan klarifikasi, dan kami akan unggah tentunya supaya ini menjadi jelas kepada kami dan ini menjadi klarifikasi kepada seluruh pengurus dan anggota kami. Jadi clear Pak Samuel. Lagi-lagi kita simpulkan bahwa tidak ada kaitannya dengan Madas. Betul. Dan atribut sama sekali. Pembongkaran itu bukan hari H itu, jauh setelahnya itu. Dan Pak Samuel sudah melakukan klarifikasi, koordinasi yang baik. Bahkan Pak Samuel beriktikad baik akan mengontrakkan maksimal 5 tahun atau 3 tahun dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Ya, di samping kalau kemudian saat ini ada langkah-langkah hukum, kita sama-sama harus hormati. Siapa? Pak Samuel, kami silakan Pak Samuel dengan tim pengacaranya, kemudian Bu Elina dengan tim pengacaranya. Kami dalam posisi ormas tentu lega ketika ada keterangan seperti ini, dan semoga Pak Samuel mendapatkan keadilan, Nenek Elina juga mendapat keadilan sesuai dengan hukum yang ada di Republik ini. Begitu. Oke, kami memang ya sangat pilu cara, katanya yang dipersoalkan kan cara kan. Cara ini tidak manusiawi dan seterusnya. Itu sesuatu yang kita sama-sama kita hindari. Saya tidak tahu nuansa kebatinan yang ada, emosional yang terjadi di sana itu saya tidak tahu. Saya tidak ingin mengomentari itu. Tetapi saya dengan Pak Samuel tidak ada masalah, dengan Bu Elina, Nenek Elina kita tidak ada masalah secara keormasan. Sehingga kami ingin mengklirkan semuanya Pak Samuel ya. Ada hal mungkin terakhir yang mau disampaikan? Saya rasa yang penting kita sekarang bagaimana menjaga Surabaya supaya kondusif, Pak. Siap. Ya, tidak terpengaruh, tidak terprovokasi dengan satu pihak lah ya, artinya. Karena selama ini satu poin yang paling penting, kejadian ini di bulan 8, Pak. Kenapa kok baru muncul hari ini? Saya tidak tahu jawabannya. 8, 9, 10, 11, 12. 5 bulan. Ya, artinya sudah lama. Kenapa baru muncul sekarang? Saya kalau ditanya, saya tidak punya jawaban. Itu. Artinya kalau yang kedua, ada sesuatu ini ya. Apa sebenarnya yang terjadi ya? Ya berarti kan, ya nggak tahu Pak. Ada yang tidak berani bicara. Yang kedua, gerakan intelijen ya. Ya, yang kedua juga kenapa saya baru klarifikasi hari ini? Saya berani klarifikasi karena ya saya memberikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan unek-uneknya dulu, Pak. Baik. Ya, karena saya ini berkaca dengan apa yang disampaikan ketika bicara Natal kemarin, Pak. Saya mendengarkan bahwa kalau kita ini merespon, ya merespon, artinya merespon itu adalah berpikir dulu, baru bertindak. Tapi kalau kita bereaksi, kita melakukan sesuatu tanpa berpikir, dan kita akan merugikan kita sendiri. Makanya saya menunggu adalah untuk saya akan merespon dengan baik dan benar. Jangan sampai ini menjadi framing yang semakin liar. Siap. Saya menunggu dulu, saya melihat dulu apa yang sudah terjadi. Saya juga menyampaikan kenapa kok saya tidak memakai pengadilan. Karena saya tahu Pak, pengadilan biayanya mahal. Satu, kedua waktunya lama Pak. Baik. Padahal pada waktu itu ada diskon BPHTB. Makanya saya harus balik nama. Baik. Artinya kesempatan itu pengen digunakan sebenarnya ya.
Oke, baik. Kami Pak juga turut prihatin semuanya, Pak Samuel, dan sesungguhnya kami kemarin pengen ketemu dengan Pak Samuel tapi lagi merayakan Natal ya. Selamat merayakan. Terima kasih banyak. Hari Natal Pak Samuel ya. Semoga kita. Satu poin lagi kalau boleh Pak. Silakan Pak Samuel. Saya juga tidak dendam terhadap siapapun juga yang mau menunggangi, mau apapun yang melaporkan saya pun, termasuk siapapun ya Pak yang di sana yang koar-koar apapun, saya tidak ada dendam sama sekali. Saya sangat, kalau bisa kita ini berdamai, karena saya tidak mau juga gaduh hal kayak gini, terjadi kegaduhan yang kayak gini, malu-maluin Pak. Artinya Pak Samuel ketika mohon maaf ya, ketika kemudian nanti ayo kita berdamai Bu Nenek Elina, apa yang bisa dialog seperti itu? Sangat bisa Pak, karena itu yang saya tunggu dari awal. Baik, saya ingin fair juga Pak Samuel, semoga ini didengar oleh pihak-pihak, oleh keluarga besar, dan Pak Samuel dengan aspirasi ini semoga tersampaikan, terdengar dengan keluarganya, keluarga besar dari Bu Elina, bahwa jenengan artinya beritikad baiklah, manakala ada hal-hal yang dirugikan, tentu Pak Samuel akan beritikad baik. Bahasanya mengganti rugi lah. Betul. Apabila ada hal-hal yang dirugikan. Dan tentu juga begini Pak Samuel, kita ini, Bu Elina ini, saya nanti kalau memang berkenan Bu Elena, pasti akan kami undang juga. Kalau berkenan hadir memberikan klarifikasi juga. Semoga ini menuju perdamaian di hari Natal, momen Natal ini ya. Semoga Bu Elina, Nenek Elina ini juga mendengar dan keluarganya bahwa Natal ini bagian dari sebuah nilai-nilai persatuan, nilai perdamaian, dan kemudian nanti tahun 2026 kita menjadi sesuatu yang baik ke depannya. Betul, amin. Itu. Terima kasih Pak Saya Samuel. Terima kasih Pak Taufik. Sudah diundang. Siap. Semoga ini sesuatu yang momen penting karena tanggal 26 ini nuansa kenatalannya masih ada. Ya, gitu. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Samuel ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semuanya ini sudah clear kawan-kawan semuanya, semoga menjadi pencerahan dan klarifikasi. Dan apabila tidak puas, ya ayolah di momen Natal ini dan tahun baru ini kita jangan membuat sebuah kegaduhan, dan kita sudah mengklarifikasi dari awal. Saya Ketua Umum Madura Asli Sejarah yang membawa seluruh se-Indonesia anggota, kami menerima kritik dan masukan dan juga ingin tidak ada kegaduhan kepada teman-teman semuanya, halayak itu seolah-olah ada sini preman dan seterusnya. Saya akan mengajak untuk berkolaborasi, bekerja sama. Surabaya kondusif atau Jogo Surabaya ini harga mati buat kita. Jogo Jawa Timur harga mati, apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi bagian terpenting untuk mendorong dan mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.